Sekarang kita masuk ke keberadaan teks. Seperti yang kemarin kita sudah pelajari, bahwa teks atau ayat dari sebuah perikop di dalam firman Tuhan itu dia dilihat dalam dua sudut pandang, yaitu penafsiran tertutup, di mana teks itu dia akan dianalisa hanya pada ayat itu sendiri. Jadi kalau kita ambil satu ayat, sudah hanya ayat itu saja, tidak melihat ayat sebelum dan sesudahnya. Dan biasanya analisa seperti ini di kesimpulannya atau bermuara pada khotbah tekstual. Untuk khotbah topikal berbeda lagi ya. Kalau khotbah topikal itu mengambil beberapa teks dengan topik yang sama lalu dianalisa. Tapi kalau tekstual itu hanya teks itu sendiri, dari teks itu sendiri itu dianalisa. Nah, inilah yang disebut dengan penafsiran tertutup. Sedangkan untuk teks dalam pengertian yang terbuka, yaitu teks yang dianalisa bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Dan ini nanti berakhir pada khotbah ekspositori. Ya, saya pikir kita semua sudah belajar tentang khotbah ekspositori. Nah, untuk sebuah teks, ya, jadi tadi kita lihat bahwa dalam satu teks itu ada penafsiran tertutup dan penafsiran terbuka. Dan dari penafsiran tertutup dan penafsiran terbuka akan dilanjutkan lagi dengan langkah yang berikutnya, yaitu rekonstruksi. Ya, langkah rekonstruksi, dan yang kedua adalah langkah reproduksi. Jadi kalau kita sudah memilih satu ayat, kita tentukan apakah kita mau menggunakan penafsiran tertutup atau penafsiran terbuka. Selesai dengan itu, maka langkah selanjutnya yaitu merekonstruksi teks itu. Apa yang dimaksudkan dengan rekonstruksi? Kita membahas sedikit tentang rekonstruksi, baru nanti setelah itu reproduksi. Misalnya Matius 5 ayat 1 dan 2. Ini yang kemarin kita pernah bahas ya, Matius 5 ayat 1 dan 2. Nah, kalau kita lihat di kedua ayat ini, kita menemukan fakta bahwa Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Maka sekarang kita akan merekonstruksi berdasarkan dua kata yang ada di ayat ini, yaitu kata naik dan kata bukit. Nah, untuk naik, maka kita bagaimana cara merekonstruksinya? Kita harus berpikir, jika seseorang naik ke atas bukit, berarti dia harus melakukannya dengan beberapa cara. Yang pertama, bisa berjalan. Yang kedua, bisa berlari. Yang ketiga, dia bisa memanjat. Yang keempat, dia juga bisa dengan cara meloncat. Tetapi sekarang pertanyaannya, dari beberapa cara naik ke atas bukit, maka pertanyaannya, bagaimana kita merekonstruksi Tuhan Yesus naik ke atas bukit? Apakah Tuhan Yesus dengan cara memanjat atau berjalan atau berlari? Nah, kalau sekarang kita pilih salah satu, tentu di situ harus ada alasan-alasan yang kuat. Kalau kita pilih berjalan, kenapa kita memilih Tuhan Yesus berjalan? Itu cara rekonstruksinya. Merekonstruksi itu membangun ulang peristiwa di dalam satu teks. Kita tidak ada pada waktu itu di dalam peristiwa itu, dalam sebuah teks. Kita ada di zaman sekarang. Peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Lalu bagaimana saya bisa memahami sebuah teks? Kita harus membangun ulang peristiwa 2000 tahun yang lalu dari teks itu.
Nah sekarang kalau misalnya kita mau memilih Tuhan Yesus berjalan, maka harus ada alasannya. Tidak bisa kita hanya sekedar memilih begitu. Nah, itulah cara merekonstruksi, membangun ulang sebuah peristiwa dari dalam sebuah teks. Nah, sekarang kita anggap saja kita pilih Tuhan Yesus itu berjalan. Maka ada beberapa faktor yang menunjang argumentasi saya. Yang pertama, bahwa Yesus diikuti banyak orang. Ya, kalau Yesus diikuti banyak orang, misalnya saja tergolong di dalamnya ada murid, ada pria dewasa, ada perempuan dewasa, dan juga ada anak-anak. Jadi ini adalah kelompok-kelompok orang yang kemungkinan besar mengikuti Yesus. Sama seperti kalau kita bandingkan pada waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kelompok-kelompok inilah yang ada di dalam gerombolan atau kumpulan orang-orang yang mengikuti Yesus. Anggap saja kelompok ini ikut juga dengan Tuhan Yesus naik ke atas bukit. Maka nggak mungkin ya dengan orang banyak yang seperti itu lalu Tuhan Yesus memilih jalan yang hanya bisa dicapai bukit itu dengan cara memanjat. Atau kalau berlari saya pikir tidak mungkin, karena pasti akan sangat capek kalau seseorang itu naik ke atas bukit dengan berlari. Tapi kalau memanjat itu kemungkinan banyak orang memanjat untuk bukit-bukit tertentu. Nah, jadi berdasarkan itu maka kita melihat bahwa Tuhan Yesus memilih cara berjalan dengan trek perjalanan yang pastinya bisa dilalui oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, kita melihat kata bukit. Di sini saya berikan gambaran. Ada 3 jenis bukit. Ya, bukit A itu bukit yang landai, bukit B itu bukit yang terjal, bukit C itu bukit yang curam. Tebingnya curam sekali. Nah, karena kita memilih cara Tuhan Yesus berjalan, maka kemungkinan bukit yang A inilah bukit yang dipilih Tuhan Yesus, bukan bukit yang terjal. Kalau bukit yang terjal itu dicapai dengan cara memanjat, dan kalau bukit yang curam itu bisa dengan cara memanjat dan meloncat. Nah, jadi saya pikir bukit A yang sangat logis ya dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu kita sebagai seorang penafsir harus bertanya, bukit A ini apa namanya? Bukit apa namanya? Bukitnya seperti apa? Banyak pohonnya, bukit yang gersang, banyak batu-batu, atau seperti apa bukitnya? Nah, informasi seperti ini kita bisa dapatkan di dalam peta geografi dan juga peta latar belakang geografi. Jadi nanti kita harus menggunakan studi latar belakang untuk memahami dan menemukan informasi bukit yang seperti apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus untuk nanti ketika dia sudah sampai di atas, Tuhan Yesus mengajar di sana. Dan bukit itu pasti adalah bukit yang representatif untuk mengajar. Nah, itulah cara untuk kita melakukan rekonstruksi. Jadi sekali lagi, ketika kalian sudah memilih ayat sampai pada metode keberadaan teks, kalian disuruh untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada ayat itu. Nah, setelah selesai merekonstruksi seperti tadi, kemudian langkah yang kedua itu adalah langkah reproduksi. Apa itu reproduksi? Jadi reproduksi di sini adalah tahapan di mana seorang eksegetor mulai mencoba untuk mencari makna teks. Dia harus mereproduksi, menghasilkan sebuah makna dari teks itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, hasil dari analisa rekonstruksi, nanti dia kemudian bisa dapatkan maknanya. Ya, hasil dari reproduksi
dia bisa hasil dari rekonstruksi, dia bisa reproduksi. Nah, dari sini kemudian kita bisa ketemu satu fakta bahwa Tuhan Yesus itu yang pertama, dia memiliki kondisi fisik yang baik. Ya, ini pernah kita bahas. Tuhan Yesus mempunyai kondisi fisik yang baik. Karena apa? Karena kalau kita melihat rekonstruksinya, Tuhan Yesus naik ke atas bukit dalam keadaan sudah terkuras tenaganya, karena naik ke atas bukit itu harus membutuhkan energi dan yang cukup banyak. Sampai di sana Tuhan Yesus tidak dijelaskan bahwa Tuhan Yesus istirahat. Tuhan Yesus duduk-duduk, atau misalnya Tuhan Yesus di atas bukit membangun tenda, kemudian nanti di situ terus dia istirahat, seperti peristiwa transfigurasi di mana Petrus, Yakobus, Yohanes bersama dengan Tuhan Yesus naik ke atas bukit, lalu murid-muridnya ini, ketiga muridnya ini membangun tenda. Ya. Tetapi bukan seperti itu yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus. Dia naik ke atas bukit, duduk dan mengajar. Artinya apa? Tidak istirahat, tetapi langsung masuk di dalam pelayanan. Dan itu mengajarnya berjam-jam. Bahkan mungkin sampai siang, sampai sore baru dia turun lagi dari atas bukit. Apa yang diajarkan? Itulah dalam Matius 5 sampai Matius 7 khotbah di bukit. Jadi kalau Tuhan Yesus mengajar itu, setiap kali kita melihat gambaran yang dilukiskan oleh Matius, Markus atau Lukas, Tuhan Yesus itu mengajarnya bisa sampai sore, dan orang itu selalu berbondong-bondong mendengarkan, mengikuti Yesus karena ingin mendengarkan pengajarannya yang luar biasa. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ada motivasi yang kuat, ada semangat yang kuat. Yesus memiliki tujuan yang kuat, sehingga dengan semua itu Tuhan tidak memikirkan lagi kondisi fisiknya. Walaupun dia harusnya istirahat, dia tetap bisa semangat melayani Tuhan, semangat melayani orang-orang banyak gitu ya, melayani kehendak Bapa gitu. Kalau kita melayani Tuhan, iya benar, melayani kehendak Bapa, melayani Bapa. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa ada dua cara, yaitu pertama adalah merekonstruksi, kemudian yang kedua adalah mereproduksi. Nanti ayat yang sudah kalian pilih itu, kalian coba untuk membuat metode keberadaan teks ini. Kamu buat, tentukan apakah teks tertutup atau teks terbuka, lalu kemudian coba merekonstruksi peristiwa yang digambarkan oleh ayat itu atau yang digambarkan perikop dari ayat itu. Kemudian nanti buat reproduksinya, mencari maknanya. Nah, makna ini bisa dua ya, bisa makna rohani itu mengarah kepada aplikasi, atau makna yang lebih mengarah kepada sifat teoritis. Jadi kita menemukan kebenaran-kebenaran ilahi atau statement-statement teologi ya dari teks itu. Nah, itu kita catat sebagai hasil dari reproduksi. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kita sedang menganalisa sebuah teks, di situ kita akan mengalami yang disebut dengan asimptotik hermeneutika di dalam satu teks. Apa itu asimptotik? Nah, asimptotik ini adalah menggambarkan pendekatan terhadap pemahaman teks yang tidak pernah sepenuhnya tercapai, tetapi selalu mendekati pemahaman yang lebih dalam dan lebih akurat. Jadi di dalam metode keberadaan teks ini nanti akan muncul satu istilah, yaitu asimptotik. Asimptotik teks itu apa? Teks firman Tuhan, dia memiliki nilai
yang begitu mendalam dan memiliki rahasia yang begitu mendalam dan begitu luas. Kalau saya memberikan nilai bahwa seluruh rahasia sebuah teks itu adalah 100 nilainya, maka pada waktu kita melakukan penggalian ayat melalui pendekatan keberadaan teks, kita tidak akan pernah bisa mencapai nilai 100. Kita hanya bisa mendekati nilai 100. Misalnya di dalam penggalian kita, walaupun itu sudah habis-habisan ya, kita sudah menyelesaikan atau mengerjakan penggalian itu sudah sampai 90 halaman, tapi itu baru sampai angka 90 dalam pencapaian. Karena kita tidak akan pernah bisa mencapai angka 100 pada saat kita menganalisa teks. Itulah yang disebut dengan asymptotic text. Kenapa? Karena kita adalah seorang penafsir yang berada dalam jarak yang begitu jauh dengan teks pada waktu teks itu muncul. Pada waktu teks ini muncul, kira-kira tahun 60-an Masehi, ya, tahun 50 sampai tahun 60. Nah, sekarang kita sudah tahun 2024. Kita tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Matius. Pada saat itu Matius sedang mengalami seperti apa, emosi pada waktu Matius menulis itu seperti apa. Apakah lagi dalam keadaan bergembira, bersukacita, ataukah dia lagi sedang marah, atau dia lagi sedang emosional dalam kesedihan yang luar biasa. Kita nggak tahu situasi emosinya, apa yang dipikirkannya. Dan juga ada faktor dari inspirasi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menginspirasikan kepada seorang penulis, katakanlah ini adalah Matius, maka yang harus kita pikirkan adalah pertanyaannya, Roh Kudus cara menginspirasikannya seperti apa? Apakah Roh Kudus menginspirasikan kata per kata, ataukah Roh Kudus itu menginspirasikan ide? Apakah Roh Kudus itu hanya memberikan topik, lalu kemudian Matius mengembangkan topik itu? Seperti apa Roh Kudus menginspirasikan Matius? Secara khusus pada teks yang kita pilih, kita nggak tahu sejauh mana Roh Kudus memberikan inspirasi, berapa persen inspirasi dari Roh Kudus, berapa persen pikiran dari Matius. Kita juga nggak tahu. Anggap saja misalnya Roh Kudus memberi inspirasi 50%, dari pikiran Matius 50%. Kemudian jadi 100%, lalu Matius menulis ayat-ayat yang ada di dalam kitab Matius, dalam Injil Matius. Nah, kita juga tidak mengerti pada waktu Roh Kudus itu menginspirasikan, apakah dia itu bagaimana caranya menginspirasikan, kita nggak tahu, hanya Matius yang tahu. Apakah Roh Kudus mengingatkan peristiwa? Apakah Roh Kudus hanya membantu mengingatkan? Apakah Roh Kudus itu seperti memberi penglihatan, lalu Matius melihat tulisan, lalu tulisan yang ditampilkan oleh Roh Kudus itu dalam penglihatan di copy paste oleh Matius? Kita nggak tahu bagaimana cara Roh Kudus menginspirasikan firman Tuhan itu kepada Matius. Kita juga nggak tahu apa yang ada di dalam otak Matius pada waktu itu. Nah, itulah kemudian yang menyebabkan terjadinya asimptotik. Sekalipun ada banyak buku yang kita bisa gunakan untuk menganalisa sebuah ayat, tetapi sudah dapat dipastikan kita tidak akan pernah mencapai nilai 100. Artinya kita nggak bisa menggali seluruh rahasia dari sebuah ayat. Kita hanya bisa mendekati dari apa yang ingin dinyatakan sebuah ayat atau sebuah teks di dalam Alkitab. Nah, yang berikutnya adalah bahwa sebuah teks ini dia
selalu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Sebuah ayat itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Lingkungan, seperti tadi ya, ketika berbicara ada kata bukit, maka dia akan mengarah kepada pembahasan topografi dan geografi. Lalu kemudian berkaitan juga dengan hal-hal yang bersifat atau hal-hal ekonomi, politik, sosial, budaya, ya, berkaitan juga dengan nilai hidup, berkaitan dengan filosofi hidup. Sebuah teks itu dipengaruhi oleh banyak hal. Karena itu, kalau kita mau masuk di dalam satu analisa keberadaan teks, maka kita perlu untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari satu teks itu, dari berbagai sisi. Misalnya dalam satu peristiwa di mana Tuhan Yesus Kristus itu dicobai, ya, oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Kelompok ahli Taurat dan orang Farisi ini meminta tolong kelompok Herodian untuk bertanya kepada Yesus, apakah masyarakat Yahudi itu diizinkan membayar pajak kepada kaisar. Nah, kalau kita memilih ayat itu untuk dianalisa, maka kita harus berpikir, koinnya itu koin yang mana? Kira-kira gambar koinnya itu gambar apa? Kaisar apa yang ada di dalam gambar koin itu? Kemudian kita juga bertanya, siapa orang Herodian? Kelompok Herodian ini siapa? Aktivitas mereka pada waktu itu bagaimana? Hubungan relasi kelompok Herodian ini dengan Tuhan Yesus seperti apa? Apakah sangat membenci Tuhan Yesus atau tidak peduli dengan pelayanan Tuhan Yesus? Atau seperti apa? Kemudian kita juga bisa mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan lain yang berkaitan dengan situasi kondisi yang terjadi pada teks itu. Sehingga dengan beberapa pertanyaan itu kita nanti dapat merekonstruksi peristiwa yang terjadi di teks itu berkaitan dengan beberapa kelompok ini mencoba untuk mencari kesalahan Yesus, Tuhan Yesus. Nah, jadi intinya adalah bahwa di dalam keberadaan teks kita membutuhkan banyak pertanyaan untuk membimbing kita menggali teks dan nanti merekonstruksi peristiwa yang ada di dalam teks. Nah, di dalam materi ini saya sudah memberikan beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat gunakan untuk menganalisa keberadaan teks. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nanti saudara dapat lihat di video yang ada di YouTube, karena di situ nanti akan saya bahas secara mendetail dan terperinci bagaimana caranya kita menyelesaikan analisa keberadaan teks. Nah, ini membuat pertanyaan ya. Di sini ada membuat pertanyaan. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisa keberadaan sebuah teks. Pertanyaan yang pertama, ini contoh ya, boleh menggunakan pertanyaan ini atau juga saudara membuat pertanyaan sendiri. Ya, kalau saudara mau pakai pertanyaan yang ada di materi boleh, tapi ini hanya sekedar contoh. Karena nanti pertanyaan itu akan muncul ketika saudara sudah menentukan teks mana yang saudara akan pakai untuk dianalisa. Misalnya, bagaimana keberadaan teks itu sendiri? Jadi kita harus memikirkan secara umum dulu, teks ini ada di mana, di peristiwa apa, perikopnya apa, pada waktu itu Tuhan Yesus melakukan kegiatan apa, terjadi hal apa pada peristiwa itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, petunjuk apakah
yang didapatkan di teks dan konteks tentang alamat dari berita yang terdapat dalam teks. Jadi sebuah teks itu pasti punya alamat. Kalau teks itu merupakan pengajaran, pertanyaannya siapa yang diajar? Kalau teks itu adalah sebuah pertanyaan, maka siapa yang menjawab? Jadi sebuah teks itu pasti punya alamat. Kalau teks itu berupa nyanyian, alamatnya siapa yang mendengarkan nyanyian itu. Kalau teks itu bentuknya puisi, kepada siapa puisi itu ditujukan. Nah, ini saya kasih contoh tentang kedatangan orang-orang Majus. Alamatnya adalah orang-orang Yahudi dan masyarakat Yahudi. Jadi, kalau kita pilih teks orang Majus, maka alamatnya adalah orang-orang Yahudi, masyarakat Yahudi secara umum. Tetapi alamat yang khusus adalah keluarganya Tuhan Yesus. Karena dia, orang-orang Majus ini akan diarahkan kepada seorang raja yang baru lahir. Itu yang disebut dengan alamat. Lalu dari situ kemudian kita bertanya lagi, masyarakat Yahudi pada waktu itu seperti apa? Keluarga Tuhan Yesus pada waktu seperti apa? Apa yang dirasakan Yusuf dan Maria? Mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab, tapi kita perlu tanyakan itu. Misalnya saja pada waktu Tuhan Yesus akan didatangi orang Majus, Yusuf dan Maria ini sebagai orang tua, mereka pasti mengalami sesuatu. Pertanyaannya, apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria pada waktu sebelum detik-detik orang Majus itu datang? Apakah Yusuf dan Maria beraktivitas seperti biasa? Ataukah Yusuf dan Maria ini mengalami ketakutan? Apakah Yusuf dan Maria ini termasuk keluarga yang dibully di masyarakat? Karena Maria hamil di luar nikah dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus muncul pada waktu kita menganalisa keberadaan teks. Ya, kemudian kita juga bertanya, bagaimana keadaan masyarakat Yahudi? Apakah masyarakat Yahudi yang ada di Bethlehem, penduduk Bethlehem itu adalah penduduk yang taat beragama, ataukah penduduk yang sebenarnya dalam tanda petik secara kerohanian sudah terlihat mulai tidak setia kepada Tuhan? Nah, kalau kita lihat di dalam konteks itu, masyarakat Yahudi disebutkan mereka terheran-heran dengan kedatangan orang Majus, termasuk juga penduduk Yerusalem dan nanti penduduk Bethlehem. Jadi orang Majus ini, rombongan orang Majus datang dulu ke Yerusalem. Kira-kira ketika rombongan orang Majus ini datang, kira-kira apa sambutan dari masyarakat waktu melihat serombongan orang yang asing, ya, bajunya asing, ya, kemudian bawa pasukan atau rombolannya banyak, rombongannya besar. Pasti kita yang dilewati pun kita berpikir, ini siapa ya? Dari mana dia? Ada keperluan apa dia ke kota saya? Kok begitu ramai? Kok rombongannya begitu besar? Bajunya kok seperti baju seorang raja? Ini orang kaya pasti. Nah, saudara harus mulai bertanya-tanya, kira-kira suasana dan situasinya seperti apa? Itu yang disebut dengan rekonstruksi. Jadi nanti ketika saudara pilih teks itu, saudara coba bangun rekonstruksi itu. Caranya bagaimana? Buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari pertanyaan itu, kemudian jawab semua pertanyaan yang muncul. Tanyakan apa saja yang muncul di benakmu, tanyakan. Mulailah berimajinasi, situasinya pada waktu itu seperti apa. Buat pertanyaan, kumpulkan, catat pertanyaan itu, lalu kemudian mulai berusaha untuk menjawab pertanyaan. Kalau ada pertanyaan yang sulit untuk dijawab, tinggalkan dulu. Selesaikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Pak,
Pak, saya nggak bisa menjawab Pak, karena seperti yang tadi Bapak contohkan, itu sulit sekali Pak untuk bisa dapatkan informasinya. Ya memang itulah eksegese. Eksegese itu adalah pekerjaan berat. Ya, jadi jangan dipikirkan eksegese itu pekerjaan ringan. Saudara butuh buku, saudara butuh internet, saudara butuh software untuk menyelesaikan tugas-tugas analisa ini. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya, di mana, kapan kejadian atau dialog dilaporkan? Ya. Di mana dan kapan kejadian atau dialog yang dilaporkan dalam teks terjadi? Jadi kita tanyakan, teks yang saya pilih ini di mana peristiwanya? Ya, kemudian kapan terjadi? Seperti apa peristiwanya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang saudara harus buat dulu. Kemudian bagaimana teks ini dalam bagian-bagian yang penting diselidiki. Uraikan siapa yang kita jumpai dan apa yang dikemukakan dalam bagian-bagian yang berbeda. Jadi kita mulai pikirkan, apakah teks ini merupakan bagian yang penting ya, harus diselidiki. Pentingnya seperti apa sih? Sejauh mana teks ini penting? Gitu ya. Apa yang dikemukakan di dalam setiap bagian-bagian teks? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab itu. Ya. Kemudian apakah ada satu gerakan dalam teks yang menuju kepada puncak? Kita melihat teks kita baca, kita coba pahami teks kita. Kira-kira teks ini sedang menuju puncak, ataukah teks ini adalah puncak dari peristiwa? Ataukah teks ini adalah alasan munculnya sebuah peristiwa? Nah, itu pertanyaan yang harus juga dijawab. Dan ini adalah beberapa contoh dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di materi ini untuk bisa dipakai. Jadi kalau saudara melihat bahwa pertanyaan yang ada di materi itu cukup baik, saudara bisa pakai pertanyaan ini. Tapi kalau saudara pikir saudara mau coba untuk membuat pertanyaan sendiri untuk menggali keberadaan teks, maka silakan lakukan aktivitas itu. Jadi intinya di dalam keberadaan teks, seperti yang tadi kita sudah tahu gambaran teks itu seperti apa, maka langkahnya adalah saudara mengumpulkan, membuat sebanyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang berkaitan dengan teks. Bisa soal ekonomi, politik, budaya, nilai hidup, filosofi hidup, ya, aturan-aturan agama, itu saudara bisa tanyakan semuanya. Mulailah merekonstruksi, kira-kira peristiwa itu jalannya seperti apa, terjadinya bagaimana. Buatlah pertanyaan-pertanyaan untuk membantu usaha merekonstruksi peristiwa yang ada di dalam teks. Setelah itu baru nanti masuk di dalam langkah berikutnya, yaitu mereproduksi. Artinya dari semua yang saudara analisa, baru saudara coba pikirkan, adakah sesuatu yang saya hasilkan? Apakah itu nilai rohani, makna rohani, ya, terciptanya sebuah peristiwa, itu juga bisa sebagai hasil. Ya, kita bisa merekonstruksi peristiwa, lalu menceritakan peristiwa yang terjadi, itu juga hasil. Kita juga bisa menemukan makna rohani, itu juga hasil reproduksi. Kemudian kita juga bisa menemukan statement-statement teologi. Allah itu Allah yang hidup, Tuhan itu adalah Allah itu sendiri misalnya. Nah, itu namanya statement teologi. Kita bisa dapatkan juga, ya. Nah, setelah melakukan semua itu, selesailah tugas kita di dalam menganalisa sebuah teks atau ayat dengan metode keberadaan teks. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan ke menentukan pemeran. Dan ini nanti semua
Ini bagaimana cara kita? Contohnya saya ambil itu. Karena yang tertulis di kitab Matius, Lukas sama Markus itu beda-beda kejadiannya. Tapi tujuannya itu sama, beda-beda. Contohnya ini Pak, pengakuan Petrus ya tentang Tuhan Yesus ini. Matius 16 ayat 13 sampai 20 itu. Saya ambil satu ayat ayat 12. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saya ambil kata kuncinya di sini, ia bertanya. Berarti setelah tiba di daerah Kaisarea, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kemudian di Markus, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Berarti dalam Markus tertulis bahwa sedang berada di dalam perjalanan. Tetapi tadi di Matius tiba, mereka sudah tiba. Tetapi di Markus masih dalam perjalanan. Nah sementara di Lukas, pada suatu kali Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya. Lalu dia bertanya kepada mereka, kata orang, siapakah aku itu? Nah, Lukas mencatat bahwa Yesus sedang berdoa. Terus bagaimana cara kita menyatukan ketiga perbedaan seperti itu? Itu yang kita pilih di mana? Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan ini itu nanti akan saya bahas beberapa menit ya kemudian. Jadi tidak langsung, karena kita harus melewati dulu menentukan pemeran. Metode yang kedua yaitu menentukan pemeran. Baru nanti selesai menentukan pemeran, masuk ke pembahasan metode yang ketiga yaitu Injil Sinoptik. Nah, nanti pada waktu membahas Injil Sinoptik nanti sekaligus menjawab pertanyaan tadi.